Pertanyaannya, bagaimana jika Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Silakan dari kandidat nomor 3 dijawab terlebih dahulu. Jadi, jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya tidak akan bersenang hati karena menjadi ketua OSIS itu tanggung jawabnya besar dan itu jabatan yang bisa dibilang tinggi. Jadi kalau misalnya saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya tidak akan bersenang hati dan tetap semangat menjalani peran saya di OSIS tersebut. Terima kasih. Kalau saya nggak terpilih jadi ketua OSIS, saya nggak berkecil hati, tetap menjalani organisasi dengan baik tanpa rasa iri sama sekali. Kan kandidat nomor 1. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, yang akan saya lakukan itu saya tidak akan pernah merasa dendam ataupun merasa iri dengki kepada orang yang menjadi ketua OSIS tersebut. Lalu saya akan terus bersemangat, saya akan memaksimalkan dan berusaha menjadi anggota OSIS yang baik. Pertanyaannya, apakah ada konsekuensi tersendiri untuk kalian jika ada salah satu program kerja yang tidak terlaksana atau melakukan kesalahan dalam kepengurusan OSIS? Jika ada, apakah konsekuensinya? Untuk konsekuensi tersendiri itu tidak ada karena jika ada program kerja saya yang tidak terlaksana, saya akan menggantikan program kerja itu dengan suatu kegiatan yang mirip dengan program kerja yang tidak terlaksana tersebut. Terima kasih. Kalau ada program yang tidak terlaksana itu sama aja nggak ada konsekuensinya, itu diganti sama program kerja yang baru yang sekiranya bisa dicapai atau bisa digantiin dari program kerja sebelumnya. Pendapat saya, jikalau program kerja saya ada yang tidak terlaksanakan, yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan program kerja saya yang tidak terlaksanakan. Yaitu saya akan bergegas cepat membuat proposal dan lalu meminta perizinan dari pihak sekolah. Silakan untuk kandidat nomor 3 diambil lagi satu pertanyaannya. Pertanyaannya, jika kamu terpilih menjadi pengurus OSIS, apakah siap mengorbankan waktu luang lebih banyak? Jika saya terpilih menjadi pengurus OSIS, saya rela mengorbankan waktu luang saya untuk organisasi. Jika saya terpilih menjadi pengurus OSIS, saya siap buat ngorbanin waktunya karena udah dikasih tanggung jawab. Jikalau saya menjadi ketua OSIS, saya siap dan saya sanggup mengorbankan waktu saya. Ya karena pada hari-hari sebelumnya saya juga sudah memikirkan konsekuensi tersebut. Silakan untuk kandidat nomor 2 mengambil pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana Anda membagi waktu dengan organisasi dan kegiatan belajar mengajar? Cara membagi waktunya, kalau misalnya kegiatan belajar mengajar, kalau misalnya ulangan, lebih baik diselesaikan dulu ulangannya, baru ke ngurus OSIS lagi biar lebih santai ngejalaninnya. Pendapat saya, cara buat membagi waktunya itu saya akan membuat skala prioritas. Jadi saya akan melihat terlebih dahulu acara dari OSIS-nya apa dan pembelajarannya itu apa. Jika misalkannya dalam pembelajaran itu ulangan, maka saya harus mengorbankan di OSIS, karena kan di OSIS itu nggak cuma
ketua doang, tapi kan ada wakil. Kalau tugas wakil kan untuk mewakilkan ketuanya kalau dia tidak hadir. Kalau saya pribadi, bagaimana cara membagi tugas antara belajar dan organisasi itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya ada acara belajar yang lebih penting, itu belajar dulu, waktunya dibagi dulu untuk belajar. Jika nanti ada kegiatan dari OSIS-nya sendiri, baru kita fokuskan waktu ke OSIS. Terima kasih. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam hal membantu promosi sekolah? Itu ngepromosikan lewat sosial media kayak Instagram, Twitter, dan platform lainnya. Cara buat promosikan sekolahnya itu yang pertama, seharusnya para siswa itu meningkatkan prestasi agar peminat itu menjadi banyak. Setelah itu kita bakalan melalui promosinya itu lewat online, bisa melalui website, Instagram, ataupun story yang lainnya. Cara saya untuk mempromosikan sekolah itu, selain dari media sosial, itu saya banyak acara dari sekolah itu sendiri, itu juga bisa digunakan untuk mempromosikan nama sekolah. Banyak lomba-lomba juga yang bisa diikutkan oleh baik pengurus maupun dari warga sekolah yang lain, itu juga bisa digunakan untuk mempromosikan nama sekolah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa Anda layak dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ketua OSIS? Menurut saya layak karena sudah diberi kepercayaan. Jadi saya merasa saya layak. Menurut saya pribadi, saya layak menjadi seorang ketua OSIS dikarenakan saya sudah diberikan kepercayaan oleh seseorang, lalu saya juga memiliki pengalaman. Jika pertanyaannya apakah saya layak menjadi ketua OSIS atau tidak, karena saya sudah diberi kepercayaan dan diberi tanggung jawab untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan saya harus merasa layak menjadi ketua OSIS. Terima kasih. Silakan untuk kandidat nomor 1 diambil pertanyaan. Iya. Pertanyaannya, program apa yang akan Anda bangun untuk mengajukan OSIS di sekolah Anda? Programnya itu dengan meskipun kita mengikuti OSIS, kan OSIS itu pasti banyak kegiatan. Jadi kita tuh meskipun kita berkecimpung dalam organisasi OSIS, kita tuh harus tetap berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Program apa yang akan Anda bangun untuk mengajukan OSIS di sekolah Anda? Maksudnya program apa yang akan Anda laksanakan? Program yang akan saya laksanakan untuk membangun OSIS adalah dengan menampung dan menyalurkan minat bakat, potensi, serta kreativitas siswa. Karena dari sana kita mendapatkan manusia-manusia yang berminat, berbakat, dan berpotensi, sehingga bisa memajukan baik OSIS itu sendiri maupun nama sekolah. Terima kasih. Silakan. Kandidat nomor 2. Kalau saya biar lebih ini tuh diadain kita menerima pendapat dan aspirasi dari warga sekolah biar kalau ada kesalahan dari OSIS-nya bisa diperbaiki lagi.
Hey. Pertanyaannya, jika ada anggota OSIS yang membuat nama OSIS buruk, apa yang akan kalian lakukan? Mempertahankan anggota tersebut atau mengeluarkan anggota tersebut dari OSIS? Dan apa alasannya? Pendapat saya adalah saya akan mempertahankan anggota OSIS tersebut dan saya akan membuka menjadi orang yang terbuka. Saya akan menerima curhatan dia. Siapa tahu karena kinerja dia yang buruk, mungkin saja ada faktor X-nya. Mungkin aja dia punya masalah dan kalau misalnya saya bisa bantu, pasti saya bantu. Dan yang paling penting saya akan mempertahankan anggota OSIS tersebut. Jika ada anggota OSIS yang membuat nama OSIS itu buruk, yang pertama akan saya lakukan adalah menegur dia secara baik-baik dan secara pribadi juga. Ditanyakan bagaimana dia maunya, apa yang menjadikan dia membuat nama baik OSIS itu jadi buruk. Lalu kita tanyakan apakah dia masih mau lanjut di OSIS atau tidak gitu. Apakah dia masih berminat dan tertarik bergabung di OSIS. Terima kasih. Kalau saya yang pasti negur dulu apa masalahnya. Ditanya lagi dia masih mau bertahan apa mau mundur dari OSIS itu. Kalau dia minta mundur tetap nggak bisa dipaksain juga dia karena nanti jadi mau perburuk. Tapi kalau dia masih tetap mau maju ya diarahin lagi, dibimbing lagi biar nggak ngelakuin kesalahan. Sepi amat sih. Pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara kalian untuk membangkitkan semangat teman-teman yang lain untuk berkegiatan? Caranya itu dengan memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 4 Cilegon. Cara saya untuk membangkitkan semangat rekan-rekan OSIS itu pertama dengan cara mengakrabkan diri terlebih dahulu. Jika sudah terbangun akraban dan sudah terbangun rasa kekeluargaan itu sendiri, nanti kedepannya akan kerjasama yang akan dibentuk itu akan jadi lebih baik gitu. Terima kasih. Kalau saya yang pasti kasih motivasi dan masukan kalau misalnya terus dimusyawarahin jadi adain kegiatan-kegiatan buat biar ada minat. Pertanyaan terakhir nih, jika kalian membuat program kerja, sebermanfaat apakah program kerja kalian untuk SMA Negeri 4 Cilegon, khususnya untuk siswa dan siswinya? Oke, ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, jika kalian membuat program kerja, sebermanfaat apakah program kerja ini untuk SMA Negeri 4 Cilegon, khususnya untuk siswa dan siswinya? Seberapa bermanfaatnya program kerja yang akan saya lakukan? Itu bermanfaat karena OSIS, saya akan menjadikan OSIS itu wadah untuk menampung aspirasi, lalu minat, bakat, potensi, dan kreativitas siswa. Jadi itu dapat membantu siswa mengembangkan minat bakatnya dan potensinya tersendiri, juga dapat membantu sekolah menemukan orang-orang yang berminat dan berbakat di satu bidang tertentu. Terima kasih. Kalau saya prokernya itu bisa membantu siswa-siswa yang lain lebih ngerti tentang dunia profesi dan lebih bisa menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Menurut saya program kerja saya itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena
program kerja saya itu mengenai prestasi. Ketika siswa-siswi SMA Negeri Pacilogo ini berprestasi, itu bisa membawa nama baik sekolah. Lalu itu bisa membantu kita buat masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu kuliah contohnya, ataupun mengenai pekerjaan. Mungkin sekian. Sekarang beri kami satu alasan kenapa kami harus milih kalian. Alasan kenapa dengan saya, karena saya dinilai bertanggung jawab. Lalu saya merasa program kerja yang saya bangun, visi dan misi yang saya bangun juga realistis dan dapat dijalani di masa baik di masa pandemi maupun tidak. Terima kasih. Kenapa harus memilih saya? Karena saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya katakan. Jadi dan bisa menjalaninya lah. Karena saya memiliki saya akan bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh OSIS yang berkaitan dengan OSIS. Saya akan bertanggung jawab. Lalu visi dan misi saya juga bisa dijalani oleh seluruh warga SMA Negeri Pacilogo. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga siapapun yang terpilih nantinya dapat bertanggung jawab dan amanah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.